job desk sama ambil dari apa KPI. KPI-nya udah ada. KPI-nya udah ada, bisa. Kalau KPI-nya job desk-nya belum ada, pada saat interview kita mau ngapain. Tapi kalau fresh graduate nggak bisa. Kalau Mas Andri kan mengkombinasikan orang yang dari awal tumbuh di apotek kita dengan orang yang sudah berpengalaman. Aku pun belum bisa sekarang gitu. Rekrut orang berpengalaman itu belum pernah. Mesti tumbuhnya di sini gitu ya. Di sini, tumbuhnya pasti di sini. Tumbuhnya di sini, saya yang latih, saya tahu itu tumbuh bareng-bareng gitu. Tapi sebenarnya lambat walaupun organik gitu ya. Organik kita tumbuhnya, dia tahu itu. Saya belum pernah rekrut dari luar, udah pinter, nah ini gitu belum pernah. Organisasi ya, marketing, itu ilmu keren. Nggak mudah kan? Iya, nggak mudah. Tapi kalau Mas Onggo bisa. Karena Mas Onggo sama kayak saya, eksekutor. Tipe Mas Onggo adalah eksekutor. Eksekutor sama. Pengen buru-buru gitu kan, gitu. Dan tapi kalau sekarang mau kontraksi SDM itu, Mas Onggo harus siap-siap untuk kontraksi SDM-nya. Iya, saya lagi tidak berani, maksudnya lagi butuh pegawai. Ya Mas Adi lihat ini lah, di operasi langsung ini. Iya. Di satu sisi itu positif, persentasenya itu 0,3 itu positif. Iya. Di satu sisi saya deg-degan kurang pegawai ini deg-degan. Yang kemarin sudah berhenti akhirnya yang pegawai saya bawa obat itu sudah berhenti. Kan saya kasih pilihan, kamu mengundurkan diri atau kamu saya taruh di sini, tapi dengan kondisi ya tidak nyaman buat kamu. Dan kepercayaan saya kamu udah hilang. Jadi di sini kamu salarang megang uang, salarang kamu ini, salarang kamu itu, gajimu hanya gaji pokok aja. Kamu pilih mana? Saya pilih tetap kerja apa? Waket saya. Dan tambahan, saya akan perhatikan CCTV. Silakan Mas, CCTV kalau kamu ada kesalahan lain urusannya. Bisa hari Sabtu saya telepon dia, hari Jumat saya telepon, besok Senin kita ketemu. Datang jam 10 pagi. Kamu langsung menunjuk WA saya menunjukkan ini Pak. Mungkin dari mereka saya ketemu sesuatu di CCTV. Nah, kurang lagi satu pegawai saya, pusing saya. Iya. Itu memang ARD ya. Iya, saya dia pusing dan saya ya. Iya. Paling pusing itu orang kayak kita yang dominan itu nggak kuat ngurusin SDM. Kalau ngurusin lainnya, karena pasti kita berani berkonflik. Iya kan, kita berani berkonflik. Dan HRD itu memang harus berani berkonflik. Tapi dia HRD itu berani berkonflik, tapi dia harus ngurusin fokus HRD. Iya. Jadi jangan sampai perasaannya itu kebawa kita masih mikirin banyak ini. Paham? Iya. Itu istri saya dulu. Yang paling mampu belum ada ya. Yang dalam waktu dekat ini yang paling mampu. Atau untuk meringankan Mas Onggo, saya dulu pernah sempat mau melakukan. Itu HRD-nya orang psikologi. Tugasnya nggak nyampe training. Tugasnya hanya rekrutmen, kemudian membuat sistem penggajian, menghitung gaji, terus sama mencat dan pelanggaran. Yang training masih kita, tapi kan ini asalkan ini udah jalan, ada orang resign berapapun kan udah nggak masalah. Itu bisa. Jadi training yang dikesampingkan dari sini. Itu udah ngurangin energi lah untuk ini. Karena HRD itu kan memang itu tugasnya. Training itu kan tugasnya bukan itu. Apa sih tugas HRD itu? HRD itu rekrutmen itu ya buka lowongan kerja, interview, ngetes orang ini cocok enggak sama kita gitu kan. Itu orang ini cocok sama kita, sama cocok sama kerjaannya gitu kan. Terus matematikanya untuk kasir cocok enggak, untuk kepribadian
pembagiannya seperti apa gitu kan. Terus kemampuan farmasinya mungkin bisa dites tapi ada yang menilai gitu kan, bisa. Itu Mas Anggo udah melakukan kan, itu HRD. Terus sama rekrutmen, terus penggajian membuat sistem gaji. Membuat sistem gaji itu seperti tadi, di performa indikatornya berkorelasi dengan gaji gitu kan. Terus habis itu juga setelah penggajian menegur, kemudian habis itu mencat, membuat surat SP. Itu juga kerjaan energi kan, ini energi. Raport, membuat raport itu juga menegur, evaluasi, raport, membuat raport. Nah itu baru terakhir mencat. Iya, baru terakhir mencat itu kan di luar training tuh. Trainingnya kita nggak apa-apa lah masih. Tapi kan ini udah Kalau tambah lagi training juga. Nah, training itu kalau orang psikologi nggak bisa. Enggak, kalau misalnya masih orang yang pengalaman tambah training. Tambah training. Training all aktivitas tiap rutin. Ada training inisiasi namanya. Training inisiasi itu pengenalan. Kalau kita biasanya gambar peta pengamatan. Oh, ini Mbak ini kerjaannya ini kesana kesini kesana. Terus raknya ini rak apa, gambar petanya itu. Peta terus ruangan ini untuk pengenalan mereka itu pertama. Ini dapat dari Pak Mufti saya, dari guru saya lainnya. Itu training inisiasi. Kemudian training mindset. Ini pengenalan ya. Ya, training aturan-aturan itu, training mindset, aturan-aturan kita kerja di sini itu apa aja. Visi misinya bos ownernya kita apa sih, visi misinya, aturan yang nggak disenengi owner itu apa, owner itu sukanya ngapain, marah-marahnya kayak apa, itu tak sampaikan di interview ataupun di training. HRD itu mesti menyampaikan, Pak Andi itu sukanya marah-marahnya kasar, itu nggak masalah, biar mereka nggak kaget gitu. Terus yang boleh dilakukan, nggak boleh dilakukan, ada cek body, itu di interview juga, di sini juga dilakukan. Pernah apa enggak saat terjadi interview kamu tidak bersedia kerja? Ya udah lolos. Itu sering pasti nggak dipanggil nggak datang, itu pasti sering ada. Sudah tidak baper terima Sandi akan orang lain interview orang lain kan itu. Jadi tidak perasaan. Enggak perasaan. dulu iya. Saya masih harap-harap cuma aja undang itu ya. Itu kalau kita biasanya datang itu pasti bawa ijazah. Udah langsung surat tanda tangan kontrak. Jadinya kita training nggak capek. Training apa ini, mindset, visi misi, aturan. Terus iya training skill termasuk skill. Ada checklistnya mau tak tunjukin ya? Checklist training di sini aja ya, kita yang pakai ini ya, mungkin ini punya siapa nih, skill. Nah ini checklistnya pernah Mas Anggo baca buku? Pernah. Kalau ini masih tak pakai. Nah ini checklistnya. Ini apa ya? Ini ada menghafal obat bebas, senyum salam sapa, customer service, menghafal alat kesehatan, cara stok opnam, ngasih harga, input macam-macamnya nih. Produksi tutusi, obat-obat OWA. Ini checklist yang harus di training nih. Checklistnya yang harus ditrainingkan, mempuyer, mengkapsul, mengerjakan resep racikan, menimbang serbuk, menggunakan blender, itu kita tes semua nih. Difoto input askes, menata obat. Terus visi misi yang penting tuh. Visi misi itu anggap sekilas nggak penting tapi penting karena dia akan tahu aturan-aturan kita menjelaskan visi misi gitu, aturan-aturan kita gitu. Nah ini materi training. Sebutkan, carilah obat-obat berikut: 3 obat radang tenggorokan, 3 obat tipes, 3 pil KB, 3 alat kesehatan. Ini adaptasi, training pengenalan adaptasinya. 3 obat asma. Yang ngecek dia sudah mengerjakan ini siapa? HRD. Kalau tempat saya HRD. Tempat saya HRD nih. Enggak bisa istri sibuk HRD. Nah, itu. Ya enggak harus ngecek. Panggil aja. Mana 3 obat sariawan? Nih, terus 3 obat herpes salap mana? Dia ngambil gitu, enggak harus ada. Ini kan hanya adaptasi. Enggak terlalu ini gitu. Tapi kalau tanpa ini
tanpa nah, tanpa ini kita nggak bisa. Nah ini kan ini kayak gini, ini inisiasi nih anak baru, rak-raknya dihitung, walaupun agak mereka membuat tapi mereka akan menghafal, mulai memahami ini rak apa sih gitu. Kerja mandiri, HRD-nya bisa melakukan aktivitas lain. Jadi banyak kerja mandirinya mereka, training itu banyak kerja mandirinya itu. Ini rak ini mereka kerja mandiri, menghafal, terus menghafal, boleh di copy paste ini, boleh dibawa semua satu, boleh dibawa mas. Nah ini menghafal rak, ini udah tak sesuai urutkan fast moving. Kita bawa nanti ya. Nanti boleh dibawa fast moving, ditulis mas yang harus dibawa. Nanti dengan yang checklist HRD semua. Oke, checklist HRD semua. Saya fokus HRD. Ya, ini yang kalau semua tak pelajari enggak bisa. Memang aku pengen ngajari Mas Onggo HRD hari ini. Itu yang saya sekali berat sekali. Fast moving. Nah ini fast moving. Udah tak urutkan fast movingnya, jadi mereka tinggal nyari raknya gitu. Ini lebih enak. Gitu. Kalau boleh saran Mas Onggo, yang November besok itu workshop yang 8 jutaan itu Mas Onggo harus ikut. Siap. Siap. Untuk Surabaya kok. Siap. Siap. Surabaya. Anak saya sama ke Surabaya. Iya, biar kita mindsetnya bisa enak gitu, nggak separuh-separuh. Kalau ini sekarang semua ilmu pasti tak kasih ke Mas Onggo gitu. Tapi mindsetnya kita harus ini gitu ya. Siap. Insya Allah. November ya? Iya, November. Nah ini tak daftar sekarang Pak. boleh besok. Ayo. Boleh. Ini internal memo nih, internal memo. Ini manajer operation yang sesuai hasil rapat Apotek Indah Farma, kita akan berlatih menaikkan omset apotek. Berlatih dulu gitu. Target omset sebelumnya berpengaruh terhadap target capaian target omset. Target omset sebelumnya 900 nih kemarin. Kita udah melewati kemarin kan. Setara dengan 30 juta per hari, ya kan? Maka pada Desember ya, itu target omset kita 1,3. Padahal kita sekarang bulan ini udah 34 juta per hari. Berarti kan mungkin udah melewati itu besok gitu. Nah, ini target omset kenaikannya biar nggak stres itu. Untuk mencapai target omset tersebut, usaha yang dilakukan bersama ini semua kru outlet gitu. Setiap ketercapaian target omset pada milestone ini gitu, karyawan akan mendapatkan reward nonton bareng film hits pada bulan tersebut. Gitu. Kita bawa nih nanti ya? Iya, boleh dibawa. Ini. Nah ini checklist. Nah ini KPI-nya yang direkap sama ini satu manusia. Ini nanti sore tak kenalin. Libur nih ini Sabtu libur besok minggu ini. Nah HRD form ini adalah bukti form HRD. Ini untuk penggajian HRD orang HRD sini ini. Aku pengen nunjukin form trainingnya gimana ya. Form trainingnya HRD ya, tugas utama saya dulu ya. Iya. HRD. Operasional kan sudah nggak terlalu masalah. Iya. Maksud saya pelayanan sudah asalkan jalan. dijagain Mas Onggo, asalkan masih dijagain Mas Onggo, enggak masalah. Tapi HRD dulu ya biar Iya, ringan kerjaan saya dulu. lebih ringan. Paling berat itu memang. Asalkan operasional itu asalkan kita hadir di apotek setiap hari, itu nggak masalah. Yang menjadi masalah operasional itu adalah ketika kita sudah mau mulai naik level selanjutnya, apotek bisa running sendiri, bisa jalan sendiri, itu baru 4 lini itu harus ada. Kalau yang ngecek gini bagian keuangan atau bagian operasional? Yang mana ngecek apa? Faktur apa ini operasional ya? Operasional, tapi saya butuh bantuannya Pak keuangan. Ngecekin tadi sudah ke input belum itu, karena operasional kan kerjanya banyak. Nah keuangan tak masukin ke KPI-nya keuangan. Itu tergantung kita juga sih, tergantung mau kita gimana itu. Luas ya. Nah, aku pengen nunjukin ini loh, pengen nunjukin step training checklistnya. Es krim Diva. Mas, sini. Aku tak carikan
masih saya carikan yang ini materi branding. Hah? Duitnya apa resepnya? Duitnya. Nah, nyo. Kira harganya. Terus baru gitu pas LOP. Nah ini Adil ini marketingnya. Aku ngobrol banyak Adil di sini ya. Kamu kerja sekalian terserah. Aku Marketing digital, enggak, Adil marketing offline. offline. Iya, marketing offline. Digitalnya libur ya? Libur. Libur. Tapi dia manajeri. Targetnya apa aja Mas Adil ini? Banyak juga. Banyak. Itu pusing dia. Dia pusing sendiri ya. Apa? Banyak, Pak. Banyak yang harus Nanti- dikerjakan. Tak tunjukin, Iya. nanti tak tunjukin Mas Anto. Nanti tak tunjukin. Adil. Yang ciptakan kerjaannya Mas Adil, Mas Andi. Iya. Tapi dia itu dulu Maksud saya bukan HRD, bukan apa, Mas Bukan. Andi. Iya, semua Jadi kerjaan otaknya saya. tetap Mas Tetap Andi ya. saya. Iya, tetap Cuma saya. pelaksana orang. Adil ini aku nungguin dia. Dia itu dulu leader brosot. Dia bisa nyampe omset 120 130 gara-gara dia nih. Enggak, Pak. Nah, terus dia nikah. Ini dapat keran rezekinya kan di dia nih. Maka dia nikah ke Kalimantan, mau tak buatin apotek gitu. Tapi dia mau sekolah, milih sekolah di sini. Ya udah kerja sama aku aja gitu kan. Nah, kerja sama aku. Nah, ini keran rezekiku ini. Ini keran rezeki nih. Ini dapat saham 10% net profit apotek sana nih. Dia ini. Nasi ngurus brosot juga berarti. Ya, tanggung jawab tak suruh ngurus, mau nggak mau harus ngurus sih. Di marketingnya tetap, marketing kan sini sana, marketing sini sana. Di sana tugasnya apa yang di brosot? Sama, Sama. ada pekerjaan cek. Mana saya penasaran ya? Tak Enggak, maksud tunjukin. saya ada beliau megang marketing juga, tapi beliau juga megang Enggak, apotek. ada, leadernya ada, sudah ada orangnya. Outlet sudah ada. Ini kerjaannya dia nih. Capai target omset 1,3, capai target 1,3 omset M, Bantul. Capai target omset brosot, kunjungan ke dokter 5 dokter baru gitu. Itu menawarkan 7% dari laporan kesembuhan. Jadi kita Berapa per hari brosot itu sekarang? apanya? Omsetnya sekitar 45 berarti. 45 ya? 45 gitu. Terus mengunjungi pelanggan, itu Ada anggarannya juga nih. Ada tapi belum tak batasi, sekarang masih unlimited. Besok kalau udah dia jalan aku bisa batasin unlimited itu, mintain ke sales. Aku mau promosi ini sih, sales ini. Dan dia menciptakan produk. Jadi dia modus ini minumnya minum ya. Aduh. Nah, itu belum, kalau sekarang belum tak batasin. Minta uang apa gitu, besok dia cari uang sendiri gitu. Aku masih melatih dalam rangka ini bulan ini dia kerja, tapi aku masih melatih dia juga gitu, membuat promo. Ini marketing kan ya? Ini marketing, ini membuat promo untuk obat, alkes atau produk upselling, cash bulanan untuk apotek gitu. Mencari produk-produk yang bisa digunakan untuk upselling seperti pengobatan gratis, cek kesehatan tulang gitu. Terus member card untuk pengunjung ataupun calon pelanggan. Kita jualan member card sekarang. Sekarang ini jualan member card. Satu member card kita jual 10.000. Modalnya berapa? 2.000. 2000. Berapa deal? Omset deal? Member card sekarang? 160-an. 160 member card yang udah laku bulan ini. Dari 1 juta. tanggal 4 kemarin. Oh, dari tanggal 4 1 juta. Ada diskon 5% untuk alkes, diskon 5% untuk apa produk pemilihan kita obat gitu. Bukan all. Bukan. Gimana cara nyetel diskonnya di software ini Mas Andi? Belum. Terus gimana cara diskonnya? Bisa. Enggak. Ada. Enggak, saat ini misalnya Mas Bukan, Andi Pak. jadikan dia 5%. Dikasih. Ini masih tak buka. Sekarang masih tak buka. Oh, buka diskon. Oh, sekarang masih tak buka. Tapi besok kalau udah ini bisa. Ada nama orang 5%, nama orang ini 5%, ada. Tapi bisa mereka bisa bermain, bisa besar-besar ini kayak itu berarti oleh pegawai. Kalau sekarang bisa. Sekarang bisa. Saya masih di sini. Kalau besok bisa tak kunci. Nggak paham. Dengan software yang sama ini Iya, bisa kok dikunci itu diskon. dikunci sehingga tidak bisa muncul. Oh, enggak, dikunci sehingga tidak bisa diinput diskonnya. Oh, tapi untuk nambah orang baru berarti nggak bisa. Bisa, nambah orang baru berarti terus diskonnya 5% gitu. Coba. Ada enggak?
Ini pasien nih. Dekat mas, dekat ini mas. Iya. Baru nih. Monggo coba. Ini kode diskon pakai barcode, barcode member card. Member card, terus nama pasien ini, nah ini diskon ini 5%. 5% gitu. Gitu tak? Terus simpan. Coba. 5 gitu ya. Berarti coba masuk transaksi baru kalau gitu. Transaksi baru. Oh, ini kan bisa diatur berarti. Enggak, ini dikunci. Ini Masih bisa. Bisa di sini kontrol. Enggak, saat ini masih berarti. Sekarang masih, karena masih tak diamkan. Kalau itu dikunci, Ini dikunci, itu kan udah otomatis kalau pasien bawa member card berarti udah ke input 5%. Tapi coba dikunci. Setting harga ini kunci ini ya, ini pengecualian lock diskon. Mana ya kuncinya mas? Keamanan kayaknya. Keamanannya lock diskon pasien. Nah, nggak bisa. Sekarang Pak, pelanggan baru bisa belum tadi buat ada diskonnya pernah? Pelanggan baru. Tetap bisa. Coba dibikin. 5 Namanya Onggo misalnya coba. Muncul apa enggak deh kalau Onggo yang jadi pelanggannya? Enggak, mesin kasir sih. Oh iya di sini ya. mesin kasir dong. Yang di Onggo. Oh nggak muncul ya? Enggak. Belum ya? Iya, memang seperti itu kalau di lock nol dia. Iya harus dibenahi berarti. Berarti dia pilihannya hanya bisa atau tidak software ini diskon. Kita benahi besok. Lama ya? Oh saya kira dulu bisa ya? Enggak ya? Nggak bisa. Makanya saya minta di kalau itu sudah di lock nol dia. Nah begitu kita mau kasih perlakuan khusus ke orang nggak bisa. Tapi aman, nggak bisa disalahgunakan. Gitu. Ya kan mas, betul kan? Nol kan? Padahal tadi udah diisi 5 kan? Ini juga memang masih bocor ya. Tapi kita kan masih ada yang penting sih sekarang. Anak-anak kan kalau semakin banyak di diskon, produktivitinya nggak masuk. Iya juga. Ya kuncinya memang di productivity ini. Dia productivity per hari harus ngejar target 2 juta kan. Maka harus uangnya harus sama dengan omset kan ya. Tapi diskon ini mau tak benahi, harus tak benahi. Mas Arif agak kesulitan untuk memperbaiki software ini. Enggak kesulitan sih Mas Arif itu karena one man show. One man show. Iya, one man show. Padahal software ini Bagus sekali. Saya udah ganti software 4 kali loh. Ini yang paling bagus. Yang paling bagus. Kan ketemu saya. Iya. Iya, dan ketemu pun belum tentu. Yang bikin saya mau ganti itu Mas Andi bimbing saya remote malam-malam itu loh. Saya lihat Mas Andi, terus Mas Andi isiin software saya dengan database Mas Andi. Dengan database saya waktu itu. Terus saya coba, enak ini. Akhirnya baru saya putuskan, saya beli. 2 hari kemudian baru saya putuskan saya beli. Baru besoknya tak suruh pegawai ngetik. Wah enak banget. Enak. Apalagi kalau pakai barcode itu yang belum Barcode itu ya. kunci bocor itu juga. Tukar-tukar kan. Cuma agak repotnya barcode obat berserakannya ya. Iya. Di situ ya. Sekarang udah lumayan enggak sih? Belum, ya makanya tadi belum saya lihat sih. Terus Sekarang udah. gimana bisa enggak? Udah dibawa langsung dibalikin? Nggak tahu aku. Aku nggak tahu kok nggak jadi nggak berserakan itu gimana? Iya. Dulu kan Dulu berserakan. Dulu berserakan. Sekarang udah Nah, enggak. tadi saya lihat Udah enggak itu atau masih sepi atau gimana? Dulu berserakan dong. Sekarang kok udah lumayan. berserakan pas obatnya yang dicari berikutnya ternyata ada di tumpukan itu makan waktu juga itu. Betul ya? Betul.
Oh, karena mungkin mereka ngejar produktivitinya juga bisa sih. Nggak tahu, Fitria yang tahu. Tanya yuk, sama Fitria gimana cara ngatasinnya dia itu Kan hebat sekali. Fit, kok obatnya nggak berserakan apa ya? Obatnya kan dulu pas barcode itu nggak berserakan, saat itu kok masalah berserakan? Tapi ya gitu. Nah dulu kan waktu barcode di barcode terus numpuk gitu. Itu sekarang kok udah enggak. Teman-teman langsung balik. Kok pada mau? Karena mereka kesusahan buat nyari. Oh, karena mereka kesusahan buat nyari. Nyari untuk pembeli berikutnya tuh ya Mbak Fitria ya. Dan saya kaget mereka. Nah itu mas berarti. Ya saya waktu kunjungan sekitar bulan Oh, Januari. itu Januari. Saya lihat malam di sini tuh habis nyeker itu kan terus numpuk. Saya di perjalanan pulang itu pembeli berikutnya yang nyari obat tumpuk itu kemeringet itu saya. Betul ya Mbak Fitria ya? Iya. Awal-awalnya kayak gitu kan, makanya teman-teman juga nyadar nyarinya susah. Akhirnya. Langsung gerak rapiin. Aida Roabata juga. Bisa. Aku baru sadar nih. Gimana ya kok udah nggak ini ya? Sip. Iya. Sama ini apa? Raciknya sekarang di sini. Kalau dulu kan jadi satu, sini belum ada. Nah ini Mas Onggo nih yang idenya Mas Onggo ini. Ayo. Nah itu kalau kemarin dia dapat coret KPI-nya. Nah kalau nggak kayak gini dia juga dicoret KPI. Enggak gini mana? Makasih. Apa nih? Sopo sih Mbak? Sopo sih? Nah nanti kalau aku ketahuan berarti Fitria, Arum. Ini kalau yang ngetahui aku. Kalau yang ngetahui Fitria berarti Arum, leader anak Ya kan si Mbak Arum akan berusaha ini dijadikan tradisi. Iya. Biar jangan sampai pesan ini artinya Ya lah. Kalau aku udah jarang sekarang lihat itu. Karena ada CCTV juga kan di situ. Lihat langsung Mas Andi, manajer operasional.